dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan menjelaskan sebagian dari materi kita dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu terkait dengan produksi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Theus Tepu dari 10E7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Angelina Bergintimani. Saya berasal dari kelas 10E7. Halo semuanya, di sini saya Adit Sinaga dari E7. Perkenalkan, nama saya Mikael Eja Raditya dari kelas 10E7. Halo, perkenalkan nama saya Empian Artido dari kelas 10E7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produksi barang. Produksi barang selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan presentasi ekonomi, yaitu tentang produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Film, perawatan dokter, pengajaran dari seorang guru, pergelaran musik, atau pertunjukan sulap merupakan contoh produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, Empian Arido. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi karena saya manusia biasa. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang menghasilkan barang dan jasa, yaitu memiliki beberapa penjelasan seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan juga keahlian atau kewirausahaan. Semua barang produksi ini bekerja sama dalam menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor produksi alam. Perlu kita ketahui bahwa produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di dalam alam semesta ini yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi ini merupakan pemberian Tuhan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, faktor produksi alam juga sering disebut sebagai produksi asli. Faktor produksi asli ini antara lain terdiri dari tanah, air, udara, sinar matahari, ataupun barang tembaga. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tanah. Tanah antara lain digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik, perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Tanah ada juga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan tertentu. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik, batu bata, dan genteng. Yang keempat yaitu ada udara. Udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana penghubung udara, dan menunjang kesuburan tanah. Yang kelima yaitu ada barang tambang. Barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, intan, mineral, dan juga barang timah lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu produksi tenaga kerja. Nah, di mana faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Dalam faktor produksi, tenaga kerja ini tergantung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas dan berdasarkan sifat kerjanya. Nah, yang pertama, tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja ini dibagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama itu tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya itu dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum.
Yang kedua itu tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga tampil di bidangnya. Contohnya, tukang listrik, tukang las, dan sopir. Nah, selanjutnya itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya, tukang sapu jalan, penjaga sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja menurut sifat kerja. Nah, ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya guru, editor, dan pengacara. Nah, yang kedua itu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya itu tukang las, pengayuh becak, dan sopir. Nah, pada proses produksi yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu proses produksi keahlian. Nah, proses produksi keahlian ini ialah proses yang menggunakan skill. Sebagus apapun faktor alam dan modal produksi kalian, jika tidak dikelola dengan baik, maka hasil kerjanya tidak maksimal dan kurang bagus. Terima kasih. Sekian dari video kami kelompok 1. Jika ada kata-kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan di hati ibu guru beserta teman-teman sekalian, kami sangat meminta maaf. Sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.